Jumpa lagi dengan saya di video kali ini. Ya, saya akan bicara tentang kelanjutan dua model yang sudah saya sampaikan di awal. Ya, ada model individu atau model biologis, model medis, ya, dalam melakukan pendekatan terhadap disabilitas. Yang kedua model sosial, dan sekarang saya akan bicara tentang model budaya. Ya. Nah, tetapi sebelumnya perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih. Ya. Terima kasih kepada para subscriber. Apa yang saudara lakukan luar biasa. Itu memotivasi saya untuk terus mengembangkan channel ini, ya. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, terus pantengi. Saya akan selalu menyampaikan informasi-informasi terkait studi disabilitas. Mudah-mudahan terus konsisten, weekly begitu ya. Saya akan sampaikan itu. Dan saya pikir ini menjadi sesuatu yang menarik, ya. Dan terima kasih untuk komen-komennya. Beberapa teman yang sudah chat saya, baik melalui kolom komentar maupun kolom chat WA secara pribadi. Ya, terima kasih untuk supportnya. Kiranya kita boleh saling bertumbuh. Ya, iya. Terima kasih Mas Arif, ya, pemilik channel Arif Waskita, ya. Teman-teman bisa cek channel Arif Waskita juga. Nanti saya akan sampaikan di kolom deskripsi, ya. Terima kasih juga untuk Pak Wawan, ya, Pak Prastiawan, karena kemarin kita boleh rekaman bersama gitu ya, terkait dengan disabilitas kita dalam beberapa hal yang sangat serius begitu. Oke. Kita langsung saja, ya, model budaya dalam melihat disabilitas. Ini adalah satu model. Ada yang mengatakan bahwa ini model alternatif dalam melihat disabilitas. Karena di satu kutub ada model medis yang lebih menekankan pada sisi biologis, pada sisi fisik, pada sisi pribadi orang-orang yang mengalami disabilitas atau mereka yang memiliki kelemahan tubuh. Di sisi lain, kutub yang kedua adalah model sosial yang melihat disabilitas lebih pada persoalan-persoalan sosial, lebih pada persoalan pembatasan akses, baik itu akses politik, akses peran, akses komunikasi, ataupun akses sosial yang lain. Saya mengatakan bahwa model sosial ini adalah simbol perlawanan terhadap ketidakadilan. Ya. Nah, model budaya ini adalah perpaduan di antara model medis dan model sosial. Ya. Jadi ini merupakan penggabungan di antara dua model yang ada. Ya. Nah, cara yang terbaik untuk
menggambarkan, mendefinisikan model ini, ya, model alternatif ini adalah dengan mengidentifikasi bagaimana perbedaannya dengan model-model pendahulunya, ya, yaitu model sosial. Ya. Tren dalam studi disabilitas biasanya adalah membedakan antara apa yang disebut dengan disabilitas, disability, dan impairment dalam bahasa Inggris, ya, dengan alasan bahwa impairment itu selalu berkaitan dengan kelemahan, ya, dengan persoalan-persoalan secara biologis. Sedang disability lebih merupakan representasi dari proses sosial, ya, yang menghadirkan situasi disabilitas atau menghadirkan situasi yang tertutupnya akses untuk memenuhi kehidupan seseorang yang karena keterbatasannya. Ya. Nah, model ini, ya, model budaya ini menaruh perhatian yang sangat serius, ya, pada identitas dan analisis budaya secara luas. Ya. Disabilitas diyakini sebagai fenomenologis yang tidak murni hanya pada persoalan proses sosial yang menjadikan seseorang itu dalam situasi yang disable, tetapi juga berkaitan dengan persoalan biologis yang membuat seseorang itu mengalami hambatan dalam melakukan kehidupan keseharian. Ada yang mengatakan bahwa model budaya ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran Erving Goffman terkait dengan beberapa tulisannya tentang stigmatisasi, ya, sebagai sebuah diskursus yang melampaui persoalan-persoalan yang hanya pada batasan fisik dan materialis, sebagai sebuah proses sosial. Ya. Artinya bahwa pendekatan model budaya ini memang mengakui bahwa situasi seseorang yang disable itu juga sekaligus adalah sebagai bagian dari konstruksi, ya, tubuh yang merupakan subjek ini mestinya tunduk kepada skema normalisasi yang mengatur seluruh norma-norma dengan performa, dan mereka yang dalam keterbatasan ini kemudian mengalami kegagalan untuk mengikuti norma yang ada
Dan bagi mereka yang mengalami kegagalan, tidak sesuai dengan norma yang ada, itu disebut sebagai yang abnormal. Nah, itu salah satu yang disampaikan oleh Erving Goffman terkait dengan stigmatisasi. Orang di stigma, ya, orang mendapatkan label itu karena biasanya kemudian dihubungkan dengan kecacatan fisik dan keberadaannya tidak sesuai dengan norma yang diharapkan. Dan itu kemudian nilai-nilai tradisional mengkonstruksi sebagai yang disabilitas. Inilah sebuah era yang disebut dengan era eugenika. Ya. Ketika disabilitas mulai dikonstruksi sebagai penyimpangan yang tidak diinginkan dari keberadaan normatif. Eugenika yang secara konstruktif melanggengkan supremasi normalitas adalah upaya politis atau upaya politis yang menegaskan, ya, keberadaan orang-orang dengan disabilitas. Model budaya itu berarti hendak menjauhkan orang-orang dengan disabilitas dari definisi dominasi terhadap mereka sebagai yang dianggap inkapasitas dan disfungsi. Jadi model ini ingin membebaskan orang-orang dengan disabilitas yang dianggap tidak sesuai dengan kapasitasnya dan mereka yang dianggap mengalami disfungsi tubuh. Ya. Model budaya ini lebih lengkap daripada model sosial yang hanya menyebut disabilitas hanya sebagai pada persoalan diskriminatif. Ya. Model budaya ini memungkinkan secara teori tindakan politis untuk kemudian mencoba melihat, meredefinisi perihal disabilitas sebagai perlawanan dan dengan sumber budaya yang ada merumuskan ulang pandangan yang secara material dan secara linguistik telah mengalami kerusakan. Ya. Saya membacakan satu statement yang disampaikan oleh Skyper. Ya. Dia menyampaikan dalam satu tulisannya, saya bacakan seperti ini. As with the social model, disability remain a social construction, but the culture model views it as part of the construction of the very nature of society itself rather than only the result of social discrimination. In other words, according to the cultural model, disability is not only a result of social organization but integral to social organization itself. Thus, the goal of disability studies
became not just the isolation and removal of social barriers that disable people with impairment, but the interrogation of how society use the category disability to narrate, interpret, and organize its world. Jadi model ini melampaui model sosial yang hanya menekankan pada persoalan diskriminasi. Model ini juga melihat bagaimana adanya kelemahan yang tidak hanya disebabkan oleh batasan yang dilakukan terhadap orang-orang dengan impairment, tetapi juga mencoba untuk menginterogasi, menggali, ya, bahwa istilah-istilah sosial yang dipakai untuk mengkonstruksi orang-orang dengan disabilitas ini, sehingga orang tidak mengatakan dari sononya memang disable. Mengapa orang mengatakan dari sononya memang disable? Ya, model kultural akan mengupas, melihat, dan mencoba untuk meredefinisi terhadap pemahaman disabilitas. Singkat kata, ini adalah model kombinasi melengkapi dua kutub model yang ada, medis, sosial. Ini melihat tidak hanya batasan, tidak hanya biologis, tetapi ada konstruksi yang secara kultural itu dilakukan oleh masyarakat terhadap orang-orang dengan kelemahan fisik dan mental. Terima kasih telah mengikuti terus video-video saya di channel Immanuel Teguh ini. Sekali lagi, dukung terus channel ini dengan subscribe, share, dan like. Jangan lupa tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi, ya, ketika saya mengupload video-video saya yang terbaru. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap menghargai sesama sebagai sebuah keragaman satu dengan yang lain. Apakah dia disabilitas ataukah dia tanpa disabilitas, semua diciptakan oleh Tuhan serupa dan segambar dengannya. Tetap semangat, Tuhan berkati.